Tuh, Kak. Assalamualaikum, selamat siang Bu Willy. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Ibu Reni. Bu Willy, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik aja. Sehat walafiat. Ibu Reni apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Kira-kira udah ada persiapan ya Bu ya untuk sesi coaching hari ini ya Bu ya? Iya Bu Reni, sudah ada persiapan Oke. sesi coaching hari ini. Eh, Kalau saya lihat dari jadwal hari ini Bu Willy ada sesi coaching dengan Ibu Liza, betul begitu Bu? Betul Bu. Oke. Jadi di sini saya ingin melakukan supervisi atas proses coaching yang ingin Bu Willy lakukan bersama Ibu Liza. Ibu Willy bersedia? Saya bersedia Ibu. Oke, baiklah. Sebelum Ibu Willy melakukan proses coaching, tentunya udah ada persiapan-persiapan ya Bu ya. Iya Bu, sudah Oke, ada persiapan. baiklah Bu. Di sini saya akan mengamati beberapa hal dari proses coaching yang Ibu Willy lakukan dengan Ibu Liza nanti. Yang pertama tentunya apakah percakapan coaching yang Ibu Willy dan Bu Liza lakukan itu akan sesuai dengan alur Tirta. Sebagaimana kita tahu alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk alur Tirta ini Bu Willy sudah memahami ya Bu ya? Insya Allah sudah Ibu. Oke, baiklah Bu. Berikutnya, pada saat melakukan percakapan coaching, saya juga akan mengamati apakah percakapan tersebut berdasarkan prinsip coaching. Yang mana kita ketahui bahwa dalam prinsip coaching itu harus menjalin kemitraan antara coach dengan coachee. Kemudian juga kita berusaha untuk menggali potensi coachee yang merupakan potensi dalam diri dia pribadi, sehingga dengan kita menggali potensi tersebut akan memaksimalkan kembali potensi-potensi yang ada dalam diri coachee. Nah, yang ketiga, saya juga akan mengamati kompetensi inti dari coaching yang nanti Ibu Willy lakukan bersama Ibu Liza. Nah, di sini tentunya kita udah tahu, sama-sama tahu bahwa kompetensi inti coaching itu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa, serta menjadi pendengar secara aktif. Oke, Bu Willy, itu Bu Willy udah paham semua ya, Bu ya. Nah, jadi untuk saat ini izinkan saya bertanya beberapa hal kepada Bu Willy. Yang pertama, apakah kompetensi dari proses coaching yang ingin Ibu Willy kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke, jadi Bu Willy ingin mendengarkan secara aktif, artinya di sini Bu Willy ingin present dengan sesungguhnya ya Bu Willy ya, kemudian Iya juga Ibu. mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan dari Alur coaching Tirta. yang akan Bu Willy lakukan itu. Iya. Oke, kemudian kira-kira bagian mana secara spesifik yang ini nih, yang ingin Ibu Willy observasi dari percakapan coaching nanti Ibu Willy? Yang saya spesifik yang ingin saya lakukan yaitu yang mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah Bu. Kemudian ketika Ibu Willy udah mendengar secara aktif dan Bu Willy juga udah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari percakapan coaching. Nah, seperti apa kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan pada proses coaching yang akan kita lakukan nanti? Yang akan saya lakukan itu saya mampu menyimak dan mendengarkan secara aktif ya Bu. Oke, baiklah Bu Willy. Jadi nanti indikatornya Bu Willy mampu menjadi seorang pendengar yang aktif, mampu menyimak penuturan dari Koci, kemudian juga nanti tentunya Bu Willy eh, ingin bisa memberikan pertanyaan berbobot tanpa adanya judgement, tanpa adanya asumsi ataupun asosiasi. Kira-kira seperti itu ya Bu Willy ya. Iya Ibu Reni. Oke, baiklah Bu Willy, silakan dipanggil coachingnya, supervisi untuk coaching ini udah bisa kita lakukan. Oke. Ya Bu Liza, boleh bergabung Bu? Ya, terima kasih Ibu Willy, Ibu Iya. Reni. Sehat Bu Liza? Alhamdulillah sehat Bu.
Ya, Ibu, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Assalamualaikum, Bu Willy. Waalaikumsalam, Bu Liza. Nah, Bu Willy, bagaimana hari ini ada waktu, Bu, untuk kita sharing ataupun berbicara mengenai permasalahan yang saya hadapi? Saya ada waktu, Bu. Karena nanti sejam lagi saya mau masuk kelas, jadi sekarang saya ada waktu buat Ibu. Ya, terima kasih, Bu Willy. Iya, Ibu. Hari ini kita mungkin saya yang mempunyai sedikit masalah ingin tercerahkan dari bincang-bincang kita kali ini. Mudah-mudahan nanti ya hasilnya juga apa yang saya inginkan dapat tersolusikan nantinya. Amin. Tapi sebelum berbincang-bincang, saya mau tahu nih, apa harapan Ibu setelah perbincangan kita pada siang hari ini? Ya Bu, harapan saya seperti permasalahan saya di kelas itu, siswa saya itu sulit Bu untuk fokus. Jadi harapan saya keseluruhan kelas saya, siswa-siswa saya khususnya kelas 1 dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan saya mampu mengelola kelas dengan baik Bu. Tuh. Oke, itu harapan Bu Liza ya, Bu ya. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat terwujud dan dapat tercapai ya, Bu. Iya. Oke, Bu Liza, silakan mau ngomong apa? Nemuin saya apa sih cerita dari Bu Liza hari ini? Oh iya Bu Willy, begini. Saya ini kan mempunyai beberapa siswa yang ketika belajar itu seperti kurang fokus Bu. Mulai dari pembelajaran di awal pembelajaran, kemudian pembelajaran inti maupun sampai penutup. Jadi memang sih nggak keseluruhan, tapi ada beberapa siswa yang itu yang membuat kegalauan di hati saya. Bagaimana sih cara mengelola kelas biar keseluruhan siswa saya menjadi aktif di dalam pembelajaran. Tuh. Oh, jadi Ibu memiliki permasalahan siswa yang tidak fokus ya, Bu ya, Iya, Bu. dan tidak aktif dalam belajar. Mm-mm. Nah, Bu Lisa, kira-kira apa yang membuat anak-anak seperti itu, Bu? Iya, Apa sebenarnya? iya Bu Willy, sebenarnya permasalahan saya ini adalah permasalahan yang mungkin tidak terlalu serius Bu, namun membuat pemikiran saya ini terganggu setiap harinya. Karena apa yang saya inginkan di kelas saya ini kan mampu mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Namun dikarenakan ada 2 atau 3 orang siswa yang ketika belajar itu kadang bermain Bu. Jadi dia tuh mempunyai pemikiran tuh yang di luar konteks pembelajaran gitu. Jadi anak tersebut kurang fokus. Kemudian kadang juga anak tersebut mengganggu temannya gitu. Jadi sehingga pengelolaan kelas saya mungkin ya agak terganggu Bu karena siswa saya yang mungkin kurang fokus dan hiperaktif seperti itu Bu. Jadi proses pembelajarannya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Kira-kira apa yang membuat anak di kelas Bu Liza seperti itu, Bu? Ya sih Bu, sebenarnya saya juga menyadari dalam pembelajaran saya mungkin ada kekurangannya dari media ataupun video-video pembelajaran yang belum saya gunakan Bu. Apalagi siswa saya ini adalah siswa yang suka aktif gitu Bu. Ketika belajar dia tidak suka sesuatu yang monoton. Kemudian mungkin pembelajaran saya kurang aktif. Kemudian menggunakan metode ataupun media pembelajaran yang kurang disukai oleh anak tersebut gitu. Kira-kira anak-anak itu tertarik nggak ya Bu ya dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Nah, kalau secara keseluruhan mungkin ya menarik, namun ada beberapa siswa Bu yang mungkin butuh apa ya bergerak gitu. Mungkin apakah dalam video pembelajarannya belum menggunakan video pembelajaran yang interaktif, mungkin gambar-gambar yang saya gunakan kurang menarik. Namun secara keseluruhan sih sudah berhasil. Namun ini hanya 3 orang atau 2 orang lah Bu, itu memang benar-benar nggak fokus sama sekali gitu. Iya ya Bu ya, karena mereka lebih suka ini ya, bermain ya Bu ya. Nah Bu, kira-kira metode apa yang telah Ibu Liza lakukan di kelas?
Ya, kalau saya sih untuk khusus kelas 1 kami menggunakan berbagai metode, metodenya yaitu metode bermain, namun bermainnya mungkin tidak menggunakan, media yang sesuai gitu, Bu. Mungkin anak-anak nih menyukai media games gitu, seperti Watchwall, mungkin seperti itu. Jadi saya tuh hanya menggunakan, permainan yang biasa aja gitu, mungkin anak-anak kurang terangsang juga, Bu. Iya, mungkin itu aja ya Bu ya, makanya kurang terangsang sama mereka. Nah, apakah Ibu pernah menggunakan atau mencoba menggunakan metode yang baru, Bu? Ya, kalau untuk saat sekarang sih masih menggunakan metode dan, media pembelajaran, yang biasa, Bu, seperti video, video cerita ataupun kartun anak-anak yang, saya gunakan dalam pembelajaran. Contohnya pembelajaran, Pancasila ataupun pembelajaran, bahasa Indonesia itu kan hanya menggunakan kayak simbol-simbolnya saja. Kemudian mungkin di permainan games-nya saja yang masih belum saya terapkan, Bu, di dalam kelas gitu. Mungkin itu bisa Ibu bahkan terapkan di kelas ya Bu ya, biar anak-anak semakin aktif dan semangat untuk belajar. Iya, Bu, jadi harapan saya nanti ke depannya memang, saya akan menggunakan, media yang lebih beragam lagi, Bu, khususnya untuk siswa saya ini yang memang harus, banyak bergerak gitu, Bu. Jadi termasuk anak-anak yang kinestetik gitu. Iya, iya, karena kan anak kelas 1 ya Bu ya. Iya, Jadi anak kelas 1 ini kan lebih dominan bermain. mhm. Iya, Bu. Heeh, jadi heeh. Jadi ya Nah, itu nanti ke depannya, saya akan, membuat suasana kelas saya itu menjadi suasana yang aktif mungkin dengan menggunakan berbagai media ataupun metode yang sesuai dengan, keinginan anak tersebut, sesuai dengan kodratnya, yaitu anak-anak ya kodratnya ya bermain gitu, namun menggunakan, iya. media-media yang menggunakan teknologi gitu. Bagus itu, Bu. Jadi bisa merevisi lagi media atau metode apa yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, Bu, kira-kira ada nggak cara lain yang bisa Ibu lakukan agar anak itu bisa fokus dalam belajar? Ya mungkin, saya akan membuat, cara tetap berdiskusi, secara berkolaborasi anak tersebut. Jadi ada beberapa anak yang memang suka bergerak, kemudian saya menggunakan seperti puzzle gitu, Bu, puzzle di papan tulis, kemudian jadi anak yang hiperaktif juga, tidak, menutup kemungkinan anak tersebut juga bisa, aktif di dalam pembelajaran yang saya terapkan nantinya. Jadi anak-anak itu disuruh untuk menempel di, apa namanya, di papan tulis, kemudian anak-anak juga ada menjawab-menjawab soal-soal, berbentuk gambar di, papan tulis namun menggunakan media gitu. Sudah pernah Ibu terapkan itu, Bu? Nah, kalau yang, seperti biasanya saya belum menggunakan media seperti Watchwall, memang saya belum membuat, Bu, itu. Mm-mm. Kalau yang sekarang saya hanya menggunakan PowerPoint saja, kemudian video-video pembelajaran, seperti kemudian saya juga menggunakan puzzle, jadi anak-anak menempel gambar yang secara acak gitu, Bu, nanti Aja, iya. berkelompok diskusinya. Nah, baru itu yang saya lakukan untuk saat ini, gitu. Pada saat Ibu melakukan itu reaksi anak gimana, Bu? Ya kalau Antusias anak-anak gak, Bu? secara keseluruhan ya Mm-mm. happy, bahagia, suka bermain, namun ya anak tersebut tuh ada beberapa gitu, Bu, ya harapan saya sih keseluruhan siswa saya ya aktif gitu. Kasihan juga sih Mm-mm. dia kadang-kadang ya, ketertinggalan gitu. Saya selalu berpikir gimana caranya ya biar anak tersebut bahagia, kemudian Mm-mm. mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti itu. Mm-mm. Mm. Kira-kira dengan ide Ibu Liza sampaikan tadi, bisa nggak ya anak-anak menjadi fokus dalam belajar? Ya kalau menurut saya, mungkin nanti ke depannya anak-anak tersebut bisa fokus, Bu, harapan saya. Karena kan memang saya udah yang mengetahui nih bagaimana karakteristik siswa tersebut. Mungkin kelemahannya di diri saya, mungkin belum ada persiapan yang matang untuk, apa ya namanya, untuk, menyalurkan bakatnya, kemudian, yang namanya siswa kita nih kan mempunyai keunikan masing-masing. Jadi kemarin juga saya sudah membuat seperti apa observasi diagnostiknya. Mungkin untuk yang siswa yang kinestetik inilah hanya 2 sampai 3 orang ini yang belum tercurahkan keseluruhan dari apa yang bisa saya lakukan untuk mereka gitu. Mm-mm.
Semoga berhasil ya Bu ya, dengan metode yang baru bisa membuahkan hasil yang bagus buat anak-anak Ibu di dalam kelas. Nah Ibu Liza, dari apa yang Ibu Liza sampaikan tadi, bisa nggak Bu Liza ceritakan lagi apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan, saya akan membuatkan persiapan yang lebih matang di dalam proses pembelajaran nantinya. Kemudian saya akan menggunakan strategi mungkin dalam bentuk permainan, namun menggunakan teknologi informasi, menggunakan PowerPoint, kemudian menggunakan media-media interaktif lagi. Jadi anak-anak terjadi di situ interaksi yang positif gitu, untuk anak-anak saya nanti ke depannya. Ya, bagus itu Ibu. Jadi Ibu bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri. Nah, luar biasa Bu Liza ini. Nah, iya Ibu, luar biasa menghadapi anak yang kinestetik ini harus butuh kesabaran penuh dan kita juga harus memutar kepala ya Bu ya untuk mencari metode atau media yang bisa dipakai dan digunakan di dalam kelas untuk semua siswa ya Bu ya. Luar biasa Bu Liza ini. Oke Bu Liza, Bu Liza sudah tahu nih apa yang akan Bu Liza lakukan nih. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan Ibu Liza untuk selanjutnya? Ya, saya berkomitmen untuk mempersiapkan lebih matang lagi bagaimana nanti proses pembelajaran saya di kelas. Kemudian saya juga berkomitmen untuk menggunakan berbagai media yang sesuai dengan keinginan anak supaya anak juga dapat bahagia, dapat mencapai tujuan, kemudian ya dapat menuntun anak ke arah yang lebih baik. Apalagi dalam proses pembelajaran sekarang juga menggunakan kurikulum merdeka, jadi kita memberikan kebebasan terhadap apa yang diinginkan oleh anak kita, yang penting tujuannya itu dapat tercapai gitu. Sangat luar biasa Bu Liza ini. Memang guru yang luar biasa. Saya salut sama Bu Liza ya Bu Liza ya. Nah Bu Liza, setelah tadi Bu Liza sudah mengatakan metode, media, dan komitmen Bu Liza. Nah, siapa nanti yang akan membantu Bu Liza untuk melaksanakan komitmen Bu Liza tersebut? Nah, biasanya saya membutuhkan dukungan yang pertama dari kepala sekolah begitu, karena memang siswa kelas 1 di awal itu memang kami kan ada yang namanya itu kan, jadi kepala sekolah juga udah tahu nih bagaimana karakteristik siswa saya. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan dari guru bidang studi, contohnya guru agama, kemudian ada juga guru mata lokal itu ibu bahasa Inggris gitu. Jadi kami saling berkolaborasi nantinya, yang mudah-mudahan nanti juga saya membutuhkan bantuan dalam pemasangan alat-alat untuk untuk pembelajaran saya, karena kan memang di kelas saya itu tidak mempunyai alat-alat yang macam-macam, contohnya infobox. Jadi ketika mau belajar itu ya udah kami ambil kabel, breaker, kemudian mempersiapkan segala macamnya. Jadi kami bukan memang ada guru yang khusus yang garap lah untuk bidang IT gitu. Jadi itu yang saya harapkan nanti ke depannya ada dukungan positif dari warga sekolah, khususnya tadi yang kami saling berkolaborasi pada saat SS sampai sekarang. Iya. Saya yakin Bu Liza bisa menjalankannya dengan baik ya Bu Liza. Nah, selain mungkin dari dukungan guru-guru yang lain, semua stakeholder sekolah ya Bu ya juga harus membantu perkembangan anak-anak di dalam kelas juga Ibu ya. Iya. Iya. Orang tua gimana Bu? Untuk orang tua juga memang sesuatu yang sangat untuk diri saya dan siswa-siswa tersebut supaya ada nanti perubahan yang lebih baik. Kalau untuk orang tua saya melakukan kolaborasi juga, pendekatan yang sangat baik kepada orang tua, khususnya anak-anak yang punya masalahan dalam belajarnya di kelas. Siswa saya yang memang nggak begitu, jadi orang tua sudah tahu gitu. Jadi sekarang ada bagian cara saya yang ini trik saya dalam proses belajar kelas. Kalau orang tua sangat support, sangat mendukung sekali. Kemudian setelah belajar selesai juga ada yang dikasih juga kepada orang tua tersebut. Nah ini loh ibu yang harus ditingkatkan lagi. Mungkin bagaimana cara fokusnya,
ceritanya di kelas juga seperti itu. Ketika anak-anak tuh agak bandel dalam menulis, kadang-kadang kawan-kawannya sudah menulis, dia masih lihat kanan, kemudian anak keluar buang sampah, ataupun apa namanya orang jadi itu kurang cocok gitu dengan menulis gitu. Padahal anak tersebut bisa membaca dan bisa. Ketika menulis seperti yang anak tersebut bosan gitu menulis itu karena mungkin dia ketika ada sesuatu yang dari bahasa satu ketika kita memegang pensil itu kan agak capek ya ketika di Canggung kali ya Bu ya. kemudian dia menulis juga kadang-kadang kan kita memberikan arahan mana cara sebisa baik harus agak banyak jangan dahulu dijaga gitu jadi memang untuk pendekatan saya selalu melakukan berasa juga dengan ubah-ubah. Luar biasa Bu Liza. Saya sependapat dengan ide Bu Liza untuk perkembangan anak-anak kita di dalam kelas ya Bu ya. Ya Bu Liza. Ya, Bu Lili, terima kasih. Sama-sama Bu Liza. Mungkin setelah kita bertukar pikiran ini, Bu Liza bisa melaksanakan aksi nyatanya ya Bu Liza ya. Bu Liza bisa melaksanakan aksi nyatanya dan berbuah hasil untuk perubahan atau perkembangan anak kita di dalam kelas. Ya Bu Liza ya. Oke Bu Liza, mungkin atau Ibu Liza ada mau Bu Liza sampaikan lagi? Ya mungkin saat ini sudah cukup Bu. Apalagi yang saya butuhkan ini adalah ikat dan komitmen saya Bu untuk kedepannya. Bagaimana persiapannya, bagaimana berkolaborasi lebih baik lagi dengan teman-teman untuk melakukan sejawat maupun orang tua. Oke Bu Liza, terima kasih karena sudah bertukar pikiran dengan saya. Saya seharusnya berterima kasih dengan karena mendengarkan apa ya cerita saya dan alhamdulillah saya juga merasa tercerahkan dengan berbincang seperti ini. Ternyata itu loh yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Harus lakukan adalah tetap sabar, kemudian tetap berusaha yang baik-baik untuk anak-anak saya Bu. Terima kasih Bu Lili Sama-sama yang telah diberikan kepada saya pada saat ini dan nanti ketika saya ada permasalahan ataupun hal-hal yang mengganjal di hati saya boleh kan Bu kita bertukar pikiran kembali gitu. Boleh Bu Liza, saya meluangkan waktu untuk Bu Liza. Tetap semangat ya Bu Liza menghadapi anak bangsa kita. Terima kasih Bu Lili. Sama-sama Bu Liza, kebetulan saya ada kelas, saya kembali dulu ya Bu Liza ya. Ya, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Liza. Baiklah Bu Willy, luar biasa, sangat-sangat mencerahkan ya dari percakapan coaching tadi. Nah sekarang bagaimana perasaan Bu Willy setelah melakukan proses coaching dengan Bu Liza? Apa yang Bu Willy rasakan dari percakapan tersebut? Yang saya rasakan, saya sangat senang bertukar pikiran dengan Bu Liza dan membantu memecahkan permasalahan Bu Liza. Walaupun permasalahan itu kan kembali penyelesaian masalah itu kan kembali lagi kepada si coachingnya. Mungkin saya cuma hanya sekedar mengingatkan aja begitu. Oke. Dari percakapan coaching tadi juga saya sudah melihat yang Bu Willy lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu Willy ya. Nah, jadi di sini saya juga sudah melihat bagaimana Bu Willy menjadi seorang pendengar yang aktif dengan kehadiran penuh dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Willy berikan kepada Bu Liza sehingga menggiring Bu Liza untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu ya Bu Willy ya. Oke. Nah, dari hasil observasi percakapan coaching yang saya amati, Bu Willy sangat-sangat luar biasa mampu memberikan panduan kepada Bu Liza menemukan sebenarnya permasalahan itu sebenarnya kita juga bisa mencari sendiri. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadari ya Bu Willy. Tadi saya lihat bagaimana Bu Willy menggiring Bu Liza untuk menemukan jawaban
seperti menyediakan media-media pembelajaran di kelas, bagaimana supaya anak bisa tertarik. Kemudian saya juga tadi melihat bagaimana Bu Willy menggiring pemikiran Bu Liza akan bisa berkomunikasi dengan orang tua siswa, sehingga di sini ada komunikasi dua arah ya Bu Willy ya, antara Iya, Bu. sekolah dengan Orang orang tua. tua. Khususnya di sini Bu Liza sebagai guru mata pelajaran ya. Kemudian saya juga dilihat dalam percakapan coaching tadi bagaimana Bu Willy memberikan semangat sehingga Bu Liza yang tadinya mungkin dengan kegalauannya, dengan berbagai macam pikiran ternyata menemukan sendiri jawaban dari hal-hal yang menjadi gangguan Keraguan. pemikiran beliau Mm-mm. gitu ya Bu Willy ya. Oke, Iya, Bu. sangat luar biasa Bu Willy. Oke Bu Willy, uh, jadi semua indikator yang di awal tadi sudah Bu Willy setting itu kira-kira terlaksana semua ya Bu ya dalam sesi percakapan coaching kita? Insya Allah terlaksana, Ibu Reni. Iya, bagus. Alhamdulillah. Jadi untuk berikut ke depannya kira-kira indikator apa yang ingin Bu Willy kembangkan lagi dalam proses coaching? Mungkin yang akan saya kembangkan lagi itu mendengarkan dengan rasa ya, Bu ya. Dan mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan berbobot yang lebih menggiring lagi mungkin ya, Bu ya. Mungkin tadi hanya Oke. menggiring, ini lebih menggiring lagi sepertinya. Iya, jadi artinya Bu Willy dengan semakin banyak kita melakukan coaching itu diharapkan tentunya kita juga menjadi lebih mumpuni lagi ya Bu Willy ya, sehingga Iya, kita Bu. bisa membantu teman kita, bisa melakukan kolaborasi dengan teman kita, sehingga kita bisa memberdayakan teman kita dengan segala potensi yang ada dalam dirinya. Kurang lebih seperti itu ya Bu Willy ya. Iya, Bu Reni. Oke, baiklah Bu Willy, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan semoga untuk kedepannya Bu Willy semakin sukses lagi. Oke, Oke, terima kasih Bu Reni. assalamualaikum. Waalaikumsalam.